Kasus daycare LA di Yogyakarta ini membuat para orang tua khususnya mereka yang pekerja dibuat khawatir. Bagaimana tidak saat daycare menjadi harapan bagi orang tua pekerja sebagai tempat menitipkan anak. Namun sebaliknya menjadi tempat mimpi buruk bagi anak-anak mereka. Berikut kita simak laporan khas redaksi. Sama juga modusnya ketika kita selesai ngantar nanti ada report bahwa itu seolah-olah luka sudah dari rumah. Ternyata sama ibu yang lain yang menitipkan sana lukanya sama di tempat yang sama. Ini adalah kesaksian Norman Windarto, salah satu orang tua yang anaknya dititipkan di daycare LA Yogyakarta. Dirinya tak menyangka sejumlah laporan pengasuh daycare yang menyebut luka anak berasal dari rumah ternyata diduga akibat ulah pengasuh daycare. Hati Norman dan orang tua lain pun semakin terkejut usai sejumlah gambar beredar saat sejumlah anak diikat di bagian kaki dengan telantang hanya mengenakan pampers. Dugaan kekerasan anak di daycare LA pun menyeruak. Polisi yang mendapatkan laporan menggerebek daycare pada Jumat sore 24 April. Usai penggerebekan pun sejumlah orang tua akhirnya melapor ke polisi soal dugaan kekerasan yang dialami anak mereka saat dititipkan. Para orang tua mengaku selama ini tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Terlebih pihak daycare selalu tertutup kepada orang tua. Ini tidak punya akses masuk. Jadi setiap penjemputan itu hanya boleh sampai batas yang ditentukan, yaitu di bagian teras. Gitu. Dengan argumen tadi, alasannya tadi itu area steril yang tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Kalau mau survei pun harus di hari tertentu. Kasus kekerasan di daycare LA ini pun membuat para orang tua, khususnya mereka yang bekerja, khawatir untuk menitipkan anaknya kembali. Founder Smart Shin House Daycare, Marisa Tantiono, menyarankan sejumlah tips untuk orang tua dalam memilih daycare yang amanah. Di antaranya, mulai dari melakukan survei, menanyakan jumlah pengasuh, kelengkapan sarana, dan yang terpenting boleh memantau anak secara real time melalui kamera pengawas. Jadi kalau sekarang ini memang kita harus menerapkan semua kurikulumnya untuk anak-anak tapi yang fun. Jadi kalau mereka nggak happy ya kita biarkan dulu, mungkin mereka mau me time, mau coloring, mau bikin art and craft, itu kita terserah anak-anak. Sementara itu, merespons kasus daycare LA, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, memastikan pemerintah tengah melakukan aturan standarisasi yang harus dipenuhi setiap izin penitipan anak atau daycare. Salah satu standarisasi adalah menyediakan akses CCTV untuk para orang tua yang menitipkan anak mereka. Jadi untuk di provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki daycare, kemudian akan distandarisasi, maka yang kami miliki standarisasi TARA namanya. Ada 7 persyaratan tentang legalitas, tentang SDM, sarana prasarana, salah satunya harus ada CCTV yang bisa diakses langsung oleh orang tua. Hingga Jumat 1 Mei atau sepekan setelah penggerebekan daycare, sudah ada 10 orang tua yang melapor ke polisi. Sementara Pemkot Yogyakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 93 orang anak pernah dititipkan di daycare LA dan kuat dugaan mereka ikut menjadi korban kekerasan. Fakta lain yang juga membuat orang tua prihatin adalah dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.